Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Nuris Desiana dengan NIM akhir 024 dari kelas Gizi 5A. Saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal yang telah saya lakukan. Berikut merupakan identitas jurnal utama yang saya review dengan judul jurnal Gambaran Sisa Makanan Pasien di RSUD Petala Bumi, Provinsi Riau. Metode visual Comstock merupakan metode pengukuran atau penaksiran yang dilakukan dengan observasi mengenai banyaknya sisa makanan yang ada di piring pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran sisa makanan pasien berdasarkan waktu makan, kelas perawatan, bentuk makan, dan juga jenis diet. Untuk jumlah sampel penelitian ini melibatkan 8 pasien rawat inap yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi dan juga eksklusi serta diamati selama 3 hari. Untuk repetisi dari pengamatan ini dilakukan selama 3 hari dengan 5 waktu makan per hari sehingga terdapat total 15 kali observasi per responden menggunakan skala visual Comstock 6 poin. Untuk prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, memilih sampel pasien rawat inap kelas 1 sampai kelas 3 yang berusia 18 hingga 60 tahun yang sadar dan dirawat minimal selama 1 hari. Langkah kedua adalah observasi dilakukan selama 3 hari berturut-turut mencakup 5 kali waktu makan per hari. Lalu langkah ketiga yang dilakukan adalah sisa makanan dinilai menggunakan skala Comstock 6 poin dan diklasifikasikan berdasarkan waktu makan, kelas perawatan, bentuk makanan, dan juga jenis diet. Lalu langkah keempat yang diambil yaitu hasilnya diolah menjadi presentase sisa makanan untuk mengetahui makanan dengan tingkat sisa tertinggi. Metode ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama menjadi alat ukur yang konsisten untuk menilai dampak makanan terhadap kepuasan pasien. Yang kedua, tidak memerlukan alat kompleks sehingga mudah diterapkan di lapangan, terutama di fasilitas dengan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, metode ini cepat, praktis, dan biayanya rendah yang cocok digunakan di institusi jasa makanan seperti rumah sakit. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan, seperti hasilnya bergantung pada observasi langsung yang bisa menyebabkan bias pengamat. Yang kedua, akurasinya lebih rendah dibandingkan dengan metode penimbangan. Yang ketiga, tidak mencatat berat sisa makanan secara pasti, hanya berupa estimasi visual. Hasil observasi dikonversi dari skala Comstock 6 poin menjadi persentase sisa makanan. Kemudian ditabulasi berdasarkan waktu makan, kelas perawatan, bentuk makanan, dan jenis diet. Analisis dilakukan secara deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan pola sisa makanan tanpa menggunakan uji statistik inferensial. Hasilnya akhirnya akan disajikan dalam bentuk tabel dan uraian naratif. Dari penelitian ini adalah berdasarkan jenis makanan, sisa terbanyak terdapat pada lauk hewani yakni dengan persentase 87,5% dan makanan pokok dengan persentase 75% saat makan siang. Sedangkan pada makan pagi sayur paling banyak tersisa yakni dengan persentase 62,5%. Berdasarkan kelas perawatan, satu pasien pasca bedah di kelas 1 dengan diet saring tidak menghabiskan makanannya karena tidak menyukai tekstur dan juga aroma makanan. Selain itu, sisa makanan pada kelas 3 lebih banyak yaitu dengan persentase 60% dibandingkan kelas 2 disebabkan pasien kehilangan nafsu makan akibat penyajian menggunakan plato. Penelitian berikutnya berdasarkan bentuk makanan, sisa makanan terbanyak terdapat pada makanan saring dengan persentase 100% dan makanan lunak dengan persentase 50%. Berdasarkan jenis diet, sisa makanan tertinggi terdapat pada diet tinggi serat. Pasien diet DM tidak menyisakan makanan karena menu lebih dapat diterima. Diet rendah garam dengan persentase 100% karena pasien kurang nafsu makan dan menilai rasa makanannya itu hambar. Pada non-diet, sebagian besar makanan habis dengan persentase 60%. Menurut penelitian Audita Palupi Ekasari pada tahun 2021, metode food weighing lebih valid karena menghasilkan data yang lebih akurat dan juga objektif. Sedangkan metode visual Comstock cenderung menaksir sisa makanan yang lebih rendah terutama pada nasi dan juga lauk hewani. Namun dari sisi reliabilitas, metode Comstock tetap cukup konsisten jika dilakukan oleh pengamat yang terlatih meskipun ada unsur subjektivitas. Beberapa jenis bias yang ditemukan antara lain yang pertama bias pengamatan visual karena penilaian bergantung pada persepsi pengamat. Yang kedua adalah bias subjektif responden, misalnya pasien tidak menghabiskan makanan bukan karena rasa tapi karena kondisi sakit atau selera pribadi. Yang ketiga bias porsi dan bentuk makanan, terutama pada makanan saring yang terlihat banyak tersisa padahal berat energinya itu kecil. Cara untuk mengurangi bias antara lain yang pertama memberikan pelatihan pengamat agar memiliki persepsi penilaian yang
yang seragam. Yang kedua, menjaga konsistensi waktu pengamatan, yaitu segera menilai setelah pasien makan. Yang ketiga, mengontrol faktor luar pasien seperti makanan tambahan dari keluarga. Dan yang terakhir adalah melakukan validasi silang dengan metode penimbangan untuk meningkatkan akurasi. Kesimpulan dari review yang telah saya lakukan adalah metode visual Comstock adalah cara yang praktis, cepat, dan juga efisien untuk menilai sisa makanan pasien tanpa perlu melakukan penimbangan secara langsung. Metode ini menggunakan skala 6 poin, mudah diterapkan, dan cocok untuk penelitian di rumah sakit dengan sumber daya yang terbatas. Namun, agar hasilnya lebih akurat diperlukan pengamat terlatih dan juga validasi silang dengan metode penimbangan. Berikut merupakan daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.